yang terhormat dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Fitri Delvia, peserta PPG dalam jabatan PGSD Angkatan 4 Universitas Sriwijaya, asal SDN 11 Lawang Mandailing, Kabupaten Tanah Datar. Hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021. Saya akan melakukan praktek pembelajaran dengan mengambil tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 di kelas 4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pintar. Ada, Bu. Nazifah, Ada, Bu. tunjuk tangan ya. Tasya, Ada, Bu. Keisha, Ada, Bu. Rivaldi, Ada, Bu. Fikri, Ada, Bu. Anissa. Ada, Bu. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Anak ibu zikir. Silakan pimpin doanya. Berat, hormat, berat, tegap, berat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak ibu, sebelum kita mulai belajar, silahkan anak ibu siapkan penanya untuk kita belajar hari ini. Jadi nanti pas kita belajar tidak ada lagi yang meminjam pena, oke? Adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan anak ibu semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Masuk, kita sudah melaksanakan protokol kesehatan. Ya, apa tadi yang kita lakukan sebelum masuk? Cuci tangan. Mencuci tangan. Kemudian, oke. Nah, anak ibu, selama masih dalam pandemi COVID saat sekarang ini, kita harus membiasakan kebiasaan baru ya, seperti mencuci tangan, memakai masker, kemudian apa lagi? Menjaga jarak. Oke. Kita akan belajar tema 4,
berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan dan pembelajaran ke-1. Nah, anak dan ibu mau tanya, apa pekerjaan orang tuamu? Petani. Karena kita tinggal di daerah dataran apa? Kita tinggal di daerah pegunungan, maka sebagian besar penduduk atau pekerjaan orang tuamu adalah petani. Nah, pelajaran kita pada hari ini, coba si Fikri bacakan tujuan yang pertama, Fikri. Tujuan pembelajaran nomor 1, dapat membandingkan jenis-jenis pekerjaan dalam bentuk diagram Venn. Yang kedua, coba baca Dini. 2, dapat membedakan jenis-jenis pekerjaan dalam bentuk tulisan dengan lengkap. Semangat. Satu lagi. TK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, semuanya semangat. Baik, anak dan ibu, untuk hari ini coba anak dan ibu semua perhatikan yang di depan. Ya, itu ada gambar seorang anak yang bernama si Andi. Nah, silakan anak dan ibu baca cerita yang ada di sampingnya. Coba anak dan ibu semua perhatikan yang di depan. Gambar seorang anak yang bernama si Andi. Nah, silakan anak dan ibu baca cerita yang ada di sampingnya. Coba dibaca. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran tinggi, atau di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Nah, itu si Andi yang tinggal di sebuah desa. Pekerjaan ayahnya adalah seorang apa tadi? Seorang petani. Nah, kemudian Andi diajak oleh ayahnya ke mana? Ke ladang. Nah, apa yang ditanam di ladang? Sayur. Terus, di sini ada pertanyaan. Apakah kamu tinggal di pegunungan? Coba jawab. Ya. Ataukah wilayah pantai? Kemudian, apa saja pekerjaan yang ada di desa? Ada petani, apa lagi? Ada peternak, apa lagi? Nah, untuk lebih jelasnya coba perhatikan gambar ini. Ya, ini satu. Ini apa nih? Ini petani apa? Petani sayur. Kemudian yang nomor 2 ada peternak. Yang nomor 3 apa? Pekerja kebun. Lanjut. Ini nelayan. Terus yang ini apa? Nah, bekerja di kebun. Kemudian ini pedagang. Nah, semua ini adalah jenis-jenis pekerjaan yang ada di masyarakat kita. Ya. Sekarang ini ada bacaan. Silakan anak dan ibu dibaca bacaan ini ya. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Nah, untuk informasinya nanti kita akan tampilkan di layar PowerPoint. Nah, ini ada LKPD. Dibagikan satu aja per kelompok. Nanti diskusikan ya. Jawabnya coba lihat dan saksikan video berikut ini. Nah, ini ada video mengerjakan diagram Venn yang ada di lembar jawaban. Itu diagram Venn itu nanti akan digunakan untuk melihat misalkan jenis pekerjaan. Kita akan bandingkan dua jenis pekerjaan.
ada pekerjaan sebagai petani atau pedagang. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan muncul untuk menjawab pertanyaan, untuk mengisi diagram. Tapi untuk lebih pahamnya silahkan saksikan video berikut. Diagram Venn adalah diagram yang bertujuan untuk membandingkan sesuatu dengan sesuatu hal yang lainnya. Bisa membandingkan pekerjaan, negara, kota, seseorang, makanan, dan lain-lain. Bagaimanakah cara membuat diagram Venn? Yang pertama, kita akan membandingkan dua jenis pekerjaan. Yang kedua, misalkan pekerjaan yang kita ambil adalah dokter dan polisi. Yang ketiga, kemudian menampilkannya ke dalam bentuk diagram Venn. Yang harus dipersiapkan adalah carilah informasi tentang yang pertama, tujuan bekerja, Perhatikan informasinya. sarana yang dipakai, dan polisi. Nah, tujuan pekerjaan dokter dan polisi itu sama-sama mencari nafkah. Berarti apabila sama-sama ditulisnya di tengah, mencari nafkah. Selanjutnya yang kedua, tempat bekerja dokter dan polisi tentu saja berbeda. Apabila dokter itu bekerjanya di rumah sakit, sedangkan polisi itu di kantor polisi. Berarti yang ditulisnya itu di sampingnya. Nanti di sini ditulis rumah sakit. Tugasnya sesuai dengan contoh yang sudah diberikan. Tapi untuk pekerjaannya jangan sama ya dengan yang di depan. Silakan. Kamu maunya pekerjaannya apa? Silakan dikerjakan dengan kelompok ya. Ada yang mengalami kesulitan? Paham caranya? Nah, bagus. Tasya, bagaimana Tasya? Sudah selesai kelompoknya? Kelompok Keisha sudah selesai? Sudah? Coba lagi kelompoknya. Kelompok ini bagaimana? Sudah selesai belum? Tasya? Hampir selesai. Tasya? Nanti silakan tunjuk ya teman-temanmu siapa yang nanti akan ke depan mempresentasikan jawaban dari kelompok tadi. Siapa? Bapak. Kalau kelompok sini bisa aja. Bisa. Ya. Kelompok ini siapa? Rizky. Kelompok sini Rizky, nanti kelompok ini bagus. Siapa yang tampil ke depan dulunya pasti bagus.
Nanti keberaniannya nanti di depan kelas itu nanti akan diambil nilainya. Udah selesai semuanya? Udah. Ayo semangat dulu. Kita tepuk semangat satu kali lagi. Kita tepuk semangat. Ayo kelompok Tasya, silakan Nazifah. Yang lain dengarkan dari kelompoknya, apakah nanti ada yang sama atau berbeda? Untuk menghadirkan barang jasa, nelayan laut adalah mendak kapal. Petani dataran tinggi kebun motor, menghasilkan barang uang senang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok Anissa. Bagus, silakan. Anak-anak ibu, setelah tadi yang lain tampil, ada berapa kelompok tadi? Ada 5 kelompok yang tampil ke depan tadi. Setelah melihat penampilan yang paling bagus, itu ada di kelompok yang jelas ya, jelas komunikasinya. Kelompok Anissa, kita kasih tepuk tangan buat kelompok Anissa. Ya oke. Jadi untuk penampilan semua kelompok itu bagus. Nah, tapi coba Anda ibu lihat semuanya ke depan. Ini ada langkah-langkah yang harus kita ikuti dalam membuat LKPD ini. Nah, tujuan bekerja. Contohnya tadi kelompok Fikri, tadi pekerjaannya apa kamu bikin? Maksudnya pekerjaannya apa? Petani kah, pedagang atau apa yang kamu tulis? Nah, petani dan nelayan. Nah, tujuan pekerjaannya apa? Sama-sama menghasilkan uang. Ya kan? Sama-sama menghasilkan uang nggak petani dan nelayan itu? Iya, dia jual sayurannya, nanti dia dapat uang. Nah, kemudian tempat dia bekerja, misalnya itu beda kan? Kalau berbeda nanti kita tulisnya di kolom yang satunya lagi. Kalau misalkan nelayan atau bekerjanya di mana? Nah, laut. Kalau petani tempat bekerjanya di mana? Di dataran tinggi. Kemudian sarana yang dipakai kalau nelayan itu dia pakai apa? Nah, kalau petani dia pakai sarana untuk dia bekerja ada sampul, ada apa lagi? Ada sabit, ada traktor. Pokoknya apa alat yang digunakan petani untuk menghasilkan, misalkan untuk menggarap sawahnya. Terus melalui penjenjang pendidikan, kalau misalkan petani itu haruskah dia tamatnya S1? Dia tamat SD bisa nggak jadi petani? Bisa. Bisa, banyak yang tamat SD yang petani sukses deh. Kemudian apalagi misalkan dia tamat S1 pasti hasil pertaniannya lebih bagus lagi. Jadi kemudian untuk nelayan, apakah dia butuh butuh
pendidikan yang tinggi nggak jadi nelayan? Ya. Iya. Ada yang iya, ada yang tidak. Nah, kalau misalnya iya, mungkin dia nanti pakai kapal besar ya untuk memiliki. Kalau misalnya yang tidak, mungkin dengan perahu yang kecil. Apa itu Keisha? Nah, kita lanjut. Apakah petani dan nelayan itu menghasilkan barang atau jasa? Menghasilkan barang. Kemudian, apakah kedua pekerjaan tersebut dilakukan dengan senang hati atau tidak? Iya. Iya, harus dengan senang hati. Dengan senang hati. Nah, itulah kesimpulan diskusi kita pada materi diagram berbagai jenis pekerjaan. Nah, silakan anak ibu kumpulkan dulu NKPD-nya. Silakan, mana NKPD tadi? Dan nomor-nomornya udah di sini ya. Nanti ibu akan berikan penilaian terhadap kerja kelompok. Tadi ibu juga sudah melakukan penilaian. Dan anak ibu, kita lanjut lagi pembelajaran berikutnya. Tadi kita sudah belajar tentang berbagai pekerjaan. Nah, di sini ada sebuah cerita. Ceritanya itu tentang Happy. Kalau seorang itu untuk siapa? Manusia. Kalau seekor binatang. Oke, kita lihat ya. Nah, nanti kalian akan berdiskusi tentang ini. Coba tanaman itu memberi manfaat bagi manusia. Tadi petani dia bertanam cabai atau bertanam padi memberikan manfaat nggak buat kita? Iya. Kemudian apabila tidak berhati-hati dalam memanfaatkannya, tumbuhan akan punah, manusia akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, bagaimana cara kita menjaga tumbuhan agar tidak punah? Nah, nanti anak ibu akan melakukan diskusi kelompok lagi, tapi coba untuk lebih pahamnya, anak ibu akan membaca cerita tentang taman bermain yang hilang. Silahkan baca cerita berikut itu. Ya, silahkan dibaca. Pahami isi bacanya ya. Nah, ini ada KPD kedua yang anak ibu harus diskusikan dengan temannya. Nah, isinya sesuai dengan cerita yang anak ibu baca. Silakan. Buat nama anggotanya, tolong tulisannya yang jelas ya. Nanti pas yang tampil ke depan nanti Kak Rabu adalah membaca kan hasilnya, oke? Silakan di. Ayo Irfan, silakan Irfan, diskusi dengan temannya Irfan. Berikan pendapatmu. Baca. Pertanyaannya cuma sedikit. Silakan diskusikan. Dah, anak ibu semuanya. Tadi kamu sudah menyelesaikan membuat diskusi kelompok dan menjawab pertanyaan sesuai dengan isi dari teks yang ada di depan ini. Nah, anak-anak ibu coba perhatikan ini.
di dalam bacaan, Anissa, coba semuanya perhatikan tepat. Di dalam sebuah cerita itu ada unsur-unsur. Apa itu unsur-unsurnya? Ada namanya unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Nah, di unsur intrinsik kita akan melihat tema. Apa tema dari cerita tadi? Cerita dari Kupi teman bermain yang hilang, apa temanya? Di mana? Di laut ya, dia ceritanya di lautan. Tokohnya, siapa saja tokohnya tadi? Ada kepiting, siapa lagi? Ada kura-kura, ada monyet, ada bangau. Nih, di dalam tokoh ini ada tokoh baik, ada juga tokoh yang jahatnya. Ada namanya tokoh protagonis, ada tokoh antagonis. Nah, kita lihat untuk tokoh yang baik dalam cerita Taman Bermain yang Hilang apa? Siapa yang baik? Kupi dan ayahnya dan teman-teman. Tokoh yang jahatnya siapa? Manusia. Di sana manusia berperan sebagai perusak lingkungan. Kemudian latarnya itu di mana? Di mana tempat kejadiannya? Di laut. Di mana? Di pantai. Nah, siapa yang tahu apa amanat dari cerita Taman Bermain yang Hilang? Amanatnya itu pesan apa pesannya? Apa? Pesannya apa? Kita harus menjaga lingkungan agar makhluk hidup yang tinggal di lingkungan tersebut bagaimana tidak punah. Kemudian ada lagi namanya alur. Alur itu adalah cerita mulai dari awal sampai akhir itu bagaimana alurnya. Nah, ekstrinsik ini unsur ekstrinsik. Ini unsur dari luar, maksudnya biografi pengarang, siapa yang menulis cerita seperti itu. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita akan mempresentasikan hasil yang sudah kamu kerjakan tadi. Coba ibu minta semua kelompok ya. Beberapa kelompok saja. Silakan Vivi, kelompok Vivi. Silakan yang lain coba dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku mempresentasikan hasil dari kerja kelompok saya. 1. Siapa yang tinggal di dalam hutan bakau, Kupi dan teman-teman? Apa yang biasa dilakukan Kupi dengan ayahnya menunggu air pasang yang akan tiba? Mengapa Kupi merasa sedih karena taman bermainnya hilang? Ada pertanyaan? Tunggu Vivi, tunggu ada pertanyaan. Apa? Apa yang tidak dibacakan? Oh, ada yang dua Vivi, ada yang tiga. Oh, belum. Ini ada. Ini ada. Iya. Aku suka karena Kupi seekor kepiting. Berarti Vivi suka dengan si Kupi. Ya, itu maksudnya. Nah, bisa kasih tepuk tangan buat Vivi dan kelompok. Nah, satu lagi, penampilan kelompok satu lagi. Kelompok Rafael. Coba pikir lagi yang paling dekat ke depan. Tadi lo tahu gak selesai bacakan kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menginformasikan hasil dari kelompok saya. Nomor 1, siapa yang tinggal di dalam hutan bakau, Kupi dan ayahnya beserta teman-temannya? Apa yang biasa dilakukan Kupi dengan ayahnya menanti air pasang untuk membawanya ke dunia baru? Mengapa Kupi merasa sedih? Karena hutan bakau tempat ia bermain hilang atau dikembang. Aku suka karena Kupi bisa menjadi teman yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, Vivi. Kita kasih tepuk tangan buat kelompok Vivi. Ya, bagus. Kelompok Vivi bagus. Semuanya juga bagus. Nanti silakan dikumpulkan, ibu akan lihat nanti jawaban yang sudah kalian diskusikan. Mari, silakan dikumpulkan. Ya, nanti ibu akan lihat hasilnya bagaimana ya. Oke, mari. Nah, lanjut anak-anak.
Coba Tasya, apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama apa? Tadi jenis-jenis pekerjaan. Bagaimana jenis-jenis pekerjaan yang ada di sini Tasya? Apa? Siapa yang tahu jenis pekerjaan apa saja yang ada di daerah kita tadi? Jenis pekerjaan yang mana? Ada petani, apa lagi? Oh, yang bekerja di ladang, petani juga kan? Nah, apa lagi jenis pekerjaan lagi? Pedagang, ada apa lagi? Peternak, terus apa? Ada nelayan, kemudian nelayan, petani, sama-sama menghasilkan uang untuk apa? Untuk kebutuhan hidupnya. Terus kita lihat lagi. Tadi kita juga sudah melihat apa saja contoh tumbuhan atau sayuran yang bisa ditanam di daerah kita. Ada sayur wortel kah, buncis kah, cabai atau bagaimana? Nah, jadi semua jenis sayuran bisa ditanam di daerah kita. Lanjut. Tadi kita juga sudah belajar apa tentang apa? Cerita taman bermain yang hilang. Apa pesan yang bisa kita ambil dari taman bermain yang hilang itu? Tidak merusak lingkungan. Ya, Ananda Ibu semuanya sudah bisa dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini juga sudah tercapai semuanya. Nah, Ananda Ibu untuk lebih jelasnya, untuk lebih Ibu paham apakah kamu memang menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik tadi, kita akan lihat dari hasil evaluasi yang akan Ibu berikan sebentar lagi. Ananda Ibu silakan tulis di dalam buku latihanmu. Ini ada soalnya, nanti Ibu akan bagikan ke kelompok. Silakan disiapkan dulu buku untuknya buat latihan ini. Ini ada soalnya. Nanti nggak usah dibuat pertanyaannya ya, yang ditulis cuma jawabannya saja. Ini ada soalnya di sini. Baiklah Anda Ibu, semuanya sudah selesai mengerjakan soal evaluasi tadi. Nanti Ibu akan mengumpulkannya dan Ibu akan memberikan penilaian terhadap evaluasi yang sudah kamu buat. Nah, anak Ibu, bagaimana hari ini? Apakah kamu senang dengan belajarnya? Senang. Terus, apa yang kamu senang? Apanya yang kamu senang? Bagian yang mana? Pembelajaran yang mana? Pembelajaran yang pekerjaan apa? Siapa lagi? Tentang cerita si Vivi. Ya, Vivi mana yang senang? Yang dikerjakan tadi, bagus. Jadi Ananda Ibu semuanya senang belajar hari ini ya. Nah, untuk di rumah silakan nanti Ananda Ibu membuat tugas. Nanti akan Ibu buatkan di akhir ya. Di akhir Ibu akan memberikan kamu. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Silakan. Siapa tadi? Zikra. Siapkan kelasnya. Siap, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan.